Assalamualaikum. Halo Sobat Cooper yang lagi sebel karena makan nasi timbel tanpa sambal. Tak perlu risau dan galau sebab tahun baru segera datang. Saatnya liburan pulang ke kampung halaman. Mau naik pesawat di malam hari atau naik motor, mobil maupun kereta api di pagi hari, terserah Besti. Kalau Mimin enakan naik motor, bisa traveling dan menguji adrenalin, menjajal ekstrim game, memandang alam dari atas awan, gunung, danau sampai menyelam di lautan. Sambil membayangkan semuanya, yuk kita simak review film kali ini yang bertitul Mission Impossible. Отчет о миссии. Misi kali ini tentang sebuah kunci dari mesin kecerdasan buatan bernama Al-Entity. Kapten kapal selam Rusia Sevastopol mencoba mengaktifkan mesin itu untuk menguji strategi melawan musuhnya. Of war. Fearsome killing machine. Terlihat ada kapal selam musuh dari arah berlawanan. Kapten kapal memerintahkan torpedo ditembakkan. Impossible. Namun, kapal selam musuh itu menghilang secara misterius. Kapten kapal pun merasa percobaannya berhasil dengan mulus. Al-Entity bekerja dengan baik menyusup jaringan musuh. Tiba-tiba, torpedo yang dilepaskan berbalik arah dan menghantam kapal selam Rusia Sevastopol itu hingga karam di dalam lautan dan awak kapal meninggal semua tanpa tersisa, meninggalkan kunci Al-Entity yang terbagi dua di mayat kapten dan asistennya. Beberapa tahun kemudian di kota Amsterdam, Ethan Hunt, seorang agen intelijen, menerima paket dari atasannya yang memerintahkan mencari satu bagian kunci Al-Entity yang dipegang seseorang bernama Ilsa. Hingga tibalah Ethan di sebuah gurun pasir di Namibia. Namun, ia dikejar pembunuh bayaran yang menginginkan kunci itu juga. Terjadilah pertempuran di sana. Seorang sniper wanita terlibat baku tembak. Ternyata itu Ilsa, teman lama Ethan yang sedang dicarinya. Lalu Ilsa memberikan kunci itu kepadanya dan Ethan menyuruhnya pergi untuk bersembunyi. Setelah kejadian itu, Ethan bertemu rekannya Luther dan Benji untuk membantunya menemukan bagian lain dari kunci itu dan mendapat informasi akan terjadi transaksi di Bandara Abu Dhabi. Ketika Ethan sedang mencari pembawa satu lagi bagian kunci, agen dari komunitas lain bernama Jasper dan Degas mengejar Ethan karena tahu Ethan mempunyai kunci Al-Entity. Ethan berusaha mengelabui. Akhirnya Ethan menemukan sesosok pembawa kunci bernama Grace dan langsung menghampirinya. Hi. Oh, I get it. You thought I was... Grace ternyata seorang agen yang punya kemampuan mengambil barang orang secepat kilat alias mencepot. Dan itu terjadi pada Ethan, di mana satu bagian kunci yang dibawanya telah berpindah ke tangan Grace. Ethan berusaha mengejar tapi ia melihat Gabriel. Jasper dan Degas melihat Ethan. Ethan pun kabur dan kehilangan jejak Grace. Sementara rekan Ethan yaitu Luther dan Benji menemukan sesuatu yang mencurigakan di dalam sebuah tas dalam rel bagasi. Benji mengambilnya dan ternyata sebuah bom. Benji berusaha menjinakkannya. Give or take. Oh my god. Hold on, there's a message on the... Bom itu ternyata tidak aktif dan hanya tipuan dari Gabriel saja. Esoknya Ethan mendapat informasi Grace ada di Roma, ditahan di kantor imigrasi karena pemalsuan dokumen. Entah kabar dari mana, Jasper dan Degas pun tiba di sana. Mungkin dari Intel yang menyamar jadi tukang bakso cuanki. Dipantau wanita berambut pirang bernama Paris yang juga mengincar kunci itu.
Gabriel ternyata sudah ada di dalam kantor dan tanpa ampun menghabisi kepala imigrasi. Prego. Ethan menyamar sebagai pengacara Grace dan membawa Grace keluar, tapi Grace dengan cerdik bisa meloloskan diri. Ethan pun mengejarnya. Mobil Grace bertabrakan dengan si pirang. Dan berkumpullah Ethan, Grace, Jasper, Degas, polisi lokal, dan si pirang saling menodongkan senjata. It's okay. It's okay. Terjadi adu tembak. Ethan dan Grace meloloskan diri dengan borgol di kedua tangan mereka karena Ethan berpikir Grace akan mencoba lari lagi darinya. I won't leave in this. Sampai di rel kereta bawah tanah mobil berhenti, dan dengan keahliannya Grace bisa lepas dari borgol, meninggalkan Ethan yang tertabrak kereta api. Untungnya Ethan masih bisa selamat dan bertemu Luther, Benji, dan Ilsa yang sudah bergabung bersama mereka. Keempatnya pun merencanakan strategi mendapatkan kembali kunci. Ada pertemuan para pencari kunci di sebuah tempat hiburan malam. Grace sudah ada di sana dihampiri oleh Gabriel. Ethan dan Ilsa pun menghampirinya. Ada juga si pirang yang ternyata agen dari Gabriel. Tak lama seorang wanita muda bernama Alana datang. Dan terjadi keributan setelah semua tahu satu bagian kunci ada di Alana. Grace mengambil lagi kunci kepunyaannya dan berusaha kabur. Ethan pun mengejarnya. Down that narrow alley and turn left. Sementara Grace dihadang Gabriel. Ketika Grace kepayahan dan pingsan, Ilsa sudah ada di sana dan berusaha menyelamatkan Grace. Tapi nasib berkata lain. Sementara Ethan yang kehilangan jejak Grace dihadang si pirang dan temannya. Tak lama Ethan bisa mengatasinya dan membuat si pirang pingsan tak berdaya. Ethan pun berlari menuju tempat Grace dan Ilsa.
tapi terlambat. Ilsa sudah wafat. Dan Grace di belakangnya tersadar dari pingsannya. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba. Ternyata satu kunci masih dipegang Grace yang sekarang bergabung dengan Ethan, Luther, dan Benji. Merencanakan mengambil satu belahan kunci yang dipegang oleh Alana yang akan melaksanakan transaksi di atas kereta Orient Express. Grace isn't getting out of Venice without our knowing it. Entah informasi dari mana, Paris si gadis pirang sudah ada di sana melompat ke atas kereta. Masuk ke dalamnya dan dengan rayuan mautnya menghabisi penjaga kunci bagasi. Lalu membuka peti dan tiba-tiba Luther majikannya sudah ada di mari. Luther kemudian mewafatkan masinis kereta dan mengendalikan kereta dengan kecepatan konstan. Di dalam kereta ternyata Jasper dan Degas pun sudah terlihat. Alana masuk ruang pribadinya dan datang seorang wanita mirip dengannya. Lalu membuat Alana pingsan tak berdaya. Ternyata satu kunci itu benar ada padanya. Lana? Alana KW pun keluar bersama pengawalnya. Bertemu pembeli kunci yang ternyata Kittredge, mantan direktur IMF. You're not Alana Matsopoulos. Paris. Sebuah badan intelijen kelas dunia di mana Ethan bernaung di dalamnya. Sementara Paris dan Gabriel bertemu Denlinger, salah satu pejabat tinggi intelijen. Gabriel yang kesal tak mendapatkan kunci menghabisinya. Paris yang tak terima melawan Gabriel, tapi Gabriel pergi meninggalkan Paris yang tertusuk pisau di dadanya. Kembali ke Alana KW yang sedang melakukan transaksi sebesar 100 juta dolar Konoha. Are we done? Namun ketika transfer uang sudah 100%, Alana KW membatalkannya dan mengatakan kunci itu ia berikan secara cuma-cuma. Tapi secopet kilat ia mengambilnya dari saku Kittredge tanpa ketahuan dan pergi lewat pintu depan. Dari pintu lain, Alana yang tersadar datang dan berkata, "Iya, Alana sebenarnya." Semua kaget dan Kittredge segera mencari kunci tapi tak ada di sakunya. Lalu memerintahkan anak buahnya mengejar Alana KW yang ternyata ia adalah Grace, si pemegang satu bagian kunci dan pencepot handal. Anak buah Kittredge mengejarnya. Dan meminta kunci yang dipegang Grace saat detik-detik menegangkan itu. We're a few minutes early, so we have plenty of time. Are you right now? It should be. Ethan dengan kecepatan tinggi dan dipandu Benji mengejar kereta dan mencari jalan tercepat menuju ke arah kereta berada. I must have made a wrong turn somewhere. No, back and pull yourself together because I am under. I think I'm gonna make
Take it! Dan Ethan sampai ke depan Grace berada. Mereka mencari kuncinya, namun Gabriel sudah mengambilnya dan pergi begitu saja. We're on a runaway train! Okay, wait, no, wait. Excuse me. Ethan mengejarnya, ternyata Gabriel ada di atas kereta. Dan inilah awal aksi yang memacu adrenalin dan memompa jantung kita. Grace pun ikut naik ke atas kereta. Tak lama kemudian, Jasper dan Degas sudah di atas kereta, menodongkan senjata ke arah Ethan dan Gabriel. Cover him! He's the one you want! Dengan linglung, Gabriel menjatuhkan dirinya, jatuh di atas bak truk yang sudah dipersiapkannya. Dan Ethan bilang ke Jasper, kunci di bawah Gabriel, padahal kunci ada di tangannya. Grace, it's okay. It's my fault. Something happened. I got it. Gabriel meraba sakunya dan ternyata hanya ada korek gas di sana. What's going on? Tak cukup sampai di situ, ada informasi jembatan dipasangi bom oleh Gabriel. Lalu Ethan dan Grace melepaskan lokomotif dengan gerbongnya dan... Ketika hampir terjatuh, Ethan dan Grace ditolong oleh Paris. Dan mereka pun selamat dari mara bahaya. Tapi Paris yang terluka parah, pingsan atau menghembuskan napas terakhirnya. Entahlah, tergantung sutradara. Jasper yang tahu kunci ada pada Ethan menodongkan senjatanya. Tapi ditahan Grace dan Ethan pun terbang melayang dengan kunci di tangan. Sesulit apapun misi, bila dilakukan oleh para ahli, pasti teratasi. Demikian akhir alur cerita film ini. Sampai jumpa lagi.